Kami mengucapkan selamat menempati kursi-kursi yang sudah disediakan. Dan terima kasih juga kepada adik-adik penari yang sudah mengarah dan mengiringi yang mulia Bapak Uskup Atatua menuju ke tenda acara. Selamat berjumpa untuk para pejuang yang di tengah kesulitan terus mengolah lahan menjadi lebih produktif. Hari ini kita bersama-sama mau bersyukur kepada Tuhan. Syukur kita karena di tengah situasi yang sulit kita masih diberi kesehatan yang baik, kekuatan untuk terus berkarya, bekerja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua terus berlangkah di dalam iman. Bapak Suci di Roma sementara meminta kita untuk selama bulan September mendoakan bumi kita, khususnya mendoakan masalah kekurangan air yang mempunyai dampak yang luas. Kita minum air. Beberapa waktu lalu ini kami dari Keuskupan pagi-pagi air tidak cukup. Sudah dengan 3 sumur pun sopir itu banyak kali jam 12 malam baru auto parkir lagi. Bahkan pernah sampai jam 2 pagi. Kebutuhan akan air itu baru kita manusia mau minum. Belum lagi kita bicara tentang hewan mau minum. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana bertani. Saya hari ini datang ke sini karena saya membawa kekuatan dari Injil dan dari bacaan pertama hari ini. Menurut seorang penulis namanya Karen Armstrong, dia adalah seorang mantan suster yang menulis, meneliti perkembangan agama-agama selama 20.000 tahun terakhir, dan dia menemukan dari mana cerita tentang Taman Eden. Dia menemukan bahwa Taman Eden itu bukan satu taman seperti yang kita bayangkan. Itu adalah suatu gambaran yang dulu dilukis di pintu gerbang Istana Raja Salomo di Yerusalem. Lukisan itu menggambarkan apa yang dinamakan kehilangan hati dari Raja Salomo. Mengapa hatinya hilang? Dunia dibayangkan harusnya aman, orang harus makmur, sejahtera. Ternyata yang didapat lain. Maka cerita tentang Taman Eden menurut tafsirannya itu adalah kerinduan hati manusia untuk memperoleh kedamaian, untuk memperoleh kesejahteraan, untuk apa yang dinamakan shalom, shalom aleichem,
damai Tuhan bersama kita. Kalau damai Tuhan ada, seharusnya ada hujan, seharusnya ada kemakmuran, seharusnya seluruh Lurasik ini hijau, penuh dengan kemakmuran. Ada yang hilang. Walaupun demikian, kitab suci nanti mulai dengan cerita tentang hari ke-7 dan cerita-cerita selanjutnya, dia makin menyimak bahwa akibat dari kehilangan ini adalah dosa. Jadi sebab dari semua yang tidak beres itu adalah dosa, tapi kitab suci langsung menambahkan dosa tidak pernah menggagalkan rencana keselamatan Allah. Jadi walaupun ada kesulitan, rencana Allah jalan terus. Jalan terus. Karena kekuatan ini bahwa rencana Allah jalan terus, maka kita masuk ke Injil. Injil itu menggambarkan Tuhan Allah sebagai seorang penabur yang menabur terus-menerus. Tanah kersang juga dia tabur, tanah berbatu juga dia tabur. Waktu kami naik ke atas ini, kapela Ainari, saya bilang, Romo John, apakah memang setiap hari engkau jalan terus menerus di kecil? Iya. Saya bilang hebat sekali. Belum lagi sebelum aspal masuk sampai di Manumean, saya pernah sampai di sana. Di katekis ada duduk di sana, mereka juga pernah sampai di sana. Tuhan Allah dia menabur terus, mau ada batu, mau ada hewan, mau ada apa, dia tabur terus. Dan karena Tuhan Allah tabur terus, Injil memberikan kepada kita apa yang dinamakan kekuatan harapan, supaya kita tidak pernah kehilangan harapan. Kalau tahun 2000 ini dengan COVID-19, COVID-19, virus corona ini, kita mau putus asa, pasti paroki-paroki sudah tidak ada orang. Semua orang sudah bunuh diri. Sudah bunuh diri. Justru seperti Tuhan, dia terus menabur, dan begitu benih itu jatuh di tanah yang subur, dia langsung bisa menghasilkan. Dan kalau saya jalan ikut seluruh Lurasik ini, mulai dari jalan umum, saya lihat di dalam, dari ketinggian, lihat ini sebenarnya seperti Tuhan Yesus yang tabur. Lalu Lurasik ini pemerintah Kabupaten PTU sebenarnya harus menjadi lumbung beras dari PTU. Hanya kenapa sampai sekarang tidak menjadi lumbung beras? Programnya bagaimana? Padat karya pangan. Pangan belum padat. Dan mengapa belum padat? Karena belum ada karya yang cukup baik untuk membangun. Saya datang ke sini hanya untuk menunjukkan bahwa yang para pastor buat di sini adalah sebenarnya satu bagian kecil dari seluruh luas, tetapi itu memberikan harapan. Bapak dan Ibu sekalian, kekuatan Injil itu mau mengatakan kepada kita, tahun ini pasti tidak hujan. Dan ini saya serukan sudah sejak tahun 2018. Saya bilang 2019, 2020, 2021 hujan akan kurang. Karena itu yang biasanya bersawah, jangan harap sawah, buatlah sesuatu yang lain. Jadi uskup dia macam tahu-tahu,
Begitu hujan tidak turun baru mereka, oh yang tempo hari uskup omong itu benar. Nah ini saya datang ke sini karena kekuatan Injil itu menjelma menjadi kekuatan yang dinamakan kegiatan alternatif. Alternatif itu saya tahu setiap tahun orang Lurasik pasti tanam sawah. Itu yang biasa. Yang tidak biasa tahun ini karena hujan tidak ada, orang Lurasik tanam yang lain-lain. Sawah tidak ada. Mau tanam sawah hanya orang Israel yang bisa tanam padi tanpa air. Kita yang bangsa lain belum bisa. Ini Injil. Tuhan Allah itu menabur. Ada 4 jenis tanah. Dia tabur, 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 tabur. Terakhir tumbuh. Hasilnya kalau kita mendengar Injil tadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tapi ada hasil, ada hasil. Kita mau menunjukkan kepada kita Bapak dan Ibu sekalian, tantangan, kesulitan, bahkan dosa akan tetap ada. Tapi Tuhan tidak pernah menghantar kita untuk menyerah. Karena Dia menjanjikan pasti ada hasil. Pasti ada hasil. Dan Bapak Ibu sekalian, bumi timur ini luar biasa. Batu karang. Tapi hanya di bumi timur pohon-pohon bisa tumbuh di atas batu, itu tidak ada di tempat lain. Bahkan manusia pun bisa tumbuh di atas batu, itu hanya orang timur. Dan timur ini harus menjadi taman Eden untuk kita. Kita tidak bisa lari. Ada banyak orang dari Lurasik pergi ke Malaysia. Sekarang Malaysia, pemerintah Malaysia suruh mereka pulang. Bilang saya tidak terima orang Indonesia di sini. Datang bawa virus semua. Suruh pulang. Mereka sampai di tengah laut balik lagi. Bilang kami sudah pulang dari Indonesia. Tidak, saya maksud jangan pulang. Terus. Marilah sekarang kita mohon berkat. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari hidup pekerjaan saudara-saudari setiap hari, dan mereka semua yang kita kenangkan dan doakan dalam doa-doa kita hari ini, seluruh ciptaan Allah di tempat kita ini, lingkungan hidup kita dan kehidupan kita di tengah masyarakat senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita diutus.
dan saudari sekalian, marilah kita menyiapkan diri untuk memohon berkat Tuhan bagi panen yang akan kita lakukan hari ini. Semoga hasil panen ini memberi kesejahteraan kepada kita semua. Sekalian nanti di dalam hati kita juga berdoa, mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melimpahi kami dengan anugerah embun dari langit, serta kesyukuran tanah bagi nafkah kami. Kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati untuk hasil ladang dan kebun yang telah kami tanam dan akan kami panen pada hari ini. Kami menerima semuanya dengan gembira karena kami yakin bahwa semuanya ini adalah bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Ini kami letakkan seluruhnya di bawah naungan tangan-Mu yang Maha Kuasa, sambil dengan rendah hati memohon berkat. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa bersama Putranya penebus dunia dan Rohnya pengudus seluruh kehidupan gereja berkenan memberkati panen dan seluruh lahan masyarakat ini, dengan kemurahan hatinya. Semoga Allah Bapa kita menjauhkan segala sesuatu yang merugikan, agar tetap terpelihara dengan baik, guna memenuhi semua kebutuhan hidup kita setiap hari. Semoga dengan hasil panen Lombok ini, kami dapat membantu juga sesama kami yang berkekurangan. Tetapi di atas semuanya itu, kami mengaturkan syukur karena di dalam segala pemberian-Mu ini, Bapa menganugerahkan kepada kami yang terbesar dan termulia, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Persembahan hidup kami yang kami unjukkan padamu. Terimalah kurban syukur hidup kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Ya Allah Bapa di surga, sambutlah kami anakmu yang datang dengan rendah hati, membawa roti dan anggur, lambang sujud bakti kami. Terimalah persembahan hidup kami yang kami unjukkan padamu. Terimalah kurban syukur hidup kami yang Pada hari ini, Selasa 15 September 2020, saya Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku melakukan panen perdana tanaman Lombok yang diupayakan oleh umat bersama Pastor Paroki Lurasik di Desa Hautias, Paroki Lurasik.
perasaan yang paling bisa saya rasakan adalah syukur, gembira, karena di tengah situasi yang sulit, para pastor bersama dengan umat tetap berkanjang di dalam iman, di dalam semangat perjuangan, dan mereka terus bekerja, tidak patah semangat, tidak pantang mundur, tetapi mereka sungguh-sungguh terlibat dengan kegiatan-kegiatan produktif yang merupakan kegiatan alternatif. Setiap tahun wilayah ini pasti dipenuhi dengan persawahan, tapi karena situasi kekeringan, maka diganti dengan kegiatan alternatif ini yang ternyata juga membawa hasil. Jadi Bumi Timur ini tetap memberi hasil. Kita syukuri Tuhan Allah memberi yang terbaik untuk kita. Dan sekaligus saya mengajak umat sekalian, usahakan tanam sebanyak-banyaknya di lahan-lahan masing-masing umat. Tanamlah sesuai dengan kemampuan, karena semakin banyak kita menanam, semakin banyak hasil kita kumpulkan, kita mencipta pasar, mencipta kesejahteraan untuk hidup kita setiap hari. Tanaman lombok ini sebenarnya di pasaran itu sangat diperlukan. Hanya seringkali karena keterbatasan kita kurang mempunyai akses ke pasar yang membutuhkan. Maka tugas kita selanjutnya harus membuka jaringan kerja untuk bisa dengan mereka yang membutuhkan sungguh-sungguh dibantu untuk kalau bisa mencari jalan keluar. Dan ini kita perlu kerjasama dengan pemerintah, dengan masyarakat setempat, dan dengan pihak lain yang bisa membantu kita. Sekali lagi, profesiat untuk Romo John Yohanes Uki Projo di Uskupan Atambua, Paroki Lurasi, bersama dengan Romo Ino dan Romo Dalmas, bersama dengan frater dan seluruh umat sekalian. Terima kasih untuk Bapak Desa Hauteas bersama dengan masyarakat desa ini. Terima kasih untuk seluruh umat Paroki Lurasi yang hari ini bersama-sama mengikuti kegiatan panen perdana Lombok ini. Maafkanlah yang tadi dipotong. Ada yang saya bisa harapkan dari kaum muda, karena mereka ini sudah mengikuti banyak sekali kegiatan. Yang saya harapkan, semoga mereka bisa merapat ke paroki dan bisa dibimbing untuk melakukan usaha-usaha yang seperti ini. Sepulang dari Manado, sepulang dari Semarang, saya meminta mereka setiap orang cukup tanam sayur 10 pohon. Ada 365 ribuan orang muda di seluruh Kusuma. Kalau setiap orang tanam 10 pohon, artinya kita sudah berhasil mencipta kesejahteraan dari 3.650.000 pohon sayur. Itu pasarnya sudah sangat luar biasa. Tapi sampai sekarang ada beberapa paroki yang jalan, kebanyakan itu belum jalan. Nah, saya menghimbau kembali, semoga mereka bisa belajar dari keberhasilan ini dan bisa buat sesuatu. Tahu bisa juga beternak, entah unggas, entah babi, entah kambing, entah sapi bagi yang sanggup. Semoga dengan itu mereka tidak menjadi generasi yang hanya memberatkan banyak pihak lain, tapi mereka menjadi generasi yang sekaligus berproduksi untuk bisa membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dan dengan demikian mereka juga menemukan martabat diri mereka sebagai orang-orang muda yang kreatif, yang produktif, dan dengan itu bersama dengan masyarakat mencipta kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi di tengah keluarga-keluarga mereka.
Ini yang saya pesankan untuk orang-orang. Banyak kegiatan sudah dilakukan, sekarang kita tunggu aksi nyata.